Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi channel aku. Sekarang sekitar jam 4 lewat 20 menit. Aku mau makan ya guys. Makan siang sekalian makan malam. Jadi biar nanti malam gak usah makan lagi. Oke, ikutin terus. Ini tuh kemarin aku udah beli, aku taruh kulkas. Jadi hari ini tinggal ngangetin aja. Aku beli kemarin tuh nasi ikan salmon, banyak banget isiannya. Lihat tuh, aku beli ini 150 ya guys, karena mungkin salmonnya mahal, jadi makanya sedikit mahal, jadi ya udah gak apa-apa. Yang penting kebeli, udah gitu aja. Nah ini aku mau masukkan, tapi ini bener banyak banget loh guys. Kalau di Taiwan itu nasi kotak itu kebanyakan sayur ya guys. Sayurnya tuh banyak banget daripada nasinya. Karena orang sini itu nasi itu nggak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah makan sayurannya itu. Orang sini kebanyakan gitu. Kalau orang kita kan satu menu juga udah, tapi yang penting nasinya yang dibanyakin. Kebanyakan kan orang kita kayak gitu kan guys. Kenapa aku nggak belinya hari ini? Kenapa harus kemarin tak masukin kulkas terus tak angetin? Dikarenakan tuh kalau belinya hari ini aku tuh nggak sempet guys, karena tadi tuh kakekku bener-bener nyebelin banget ya guys. Jadi dia itu minta keluar, dan tadi tuh sebenarnya aku mau beli apa ya buat makan nanti tambahan apa gimana gitu, tapi dia tuh marah saat itu waktu aku pergi, karena biasalah kalau pikunya kumat gitu kalau diajak keluar gitu. Jadi ya udahlah, nggak beli, nggak apa-apa lah, masih cukup. Yang penting kan ada makanan di rumah, pikiran begitu. Aku ini nggak ya guys, nggak semuanya, karena banyak banget ini nasi. Paling aku cuma salmonnya doang sama sayurnya, biar besok aku beli lauknya aja. Sebenarnya kalau mau beli makanan yang langsung, maksudnya nggak perlu naruh makanan di kulkas, bisa juga aku beli. Memang bisa guys, tapi dikarenakan gak ada waktu. Dan hari ini bener-bener kakekku, untungnya aku udah beli, jadi kakekku hari ini ngajakin keluar, aku juga nggak. Soalnya dia tuh kalau diajak keluar, misalkan aku beli nasi duluan, dia tuh bakalnya marah, karena emang bener-bener pemarah banget dia itu. Jadi ya sudah lah. Nah udah, ini aku mau ngangetin guys, biasa pakai wipolu, pakai microwave kata orang Indonesia ya. Kalau bahasa sininya wipolu. Ini aku udah aku mau ngambil ini dulu. Aku nggak tahu ya namanya ini tuh di Indonesia apa sih namanya, aku nggak paham. Bahasa Indonya itu aku nggak paham guys. Pokoknya ini tuh kalau kata bahasa sininya tuh pausemo, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya, kayak penutup makannya tuh apa sih namanya ya, kurang kalau aku bilang. Nggak tahu bahasa Indonya gimana ini, tapi bahasa Taiwannya aku paham, cuman bahasa Indonya itu aku kurang paham, kan namanya juga pokoknya pausemo gitu. Nah ini makanan aku guys, segini juga udah banyak. Di rumah ini tuh makannya pakai mangkok ya, mangkok yang besar kayak gini, soalnya nggak punya piring. Udah nggak apa-apa, kita ikutin orang ini di 4 orang ya guys.
ini biasa aku biasanya pakai 3 menit. Oke, kita taruh lagi ke tempatnya. Sehabis itu aku mau ngambil minuman. Susah banget ini biasa. Dan nanti juga aku mau buang sampah guys, karena besok kan libur. Biasanya kalau di Taiwan itu sampah itu libur hari Rabu sama Minggu, itu libur, nggak ada sampah. Nanti aku kan harinya Selasa, jadi aku mau buang sampah karena besok nggak ada sampah. Maksudnya nggak ada mobil sampah, jadi hari ini aku mau buang sampah. Nggak banyak sih sampahnya, cuman besok kan libur, takutnya sampah pempes jadi bau gitu loh guys. Nanti agak sorean. Oke, ini udah selesai guys. Aku nggak mau review makanan ya, cuma pengen cerita-cerita. Sebenarnya aku kangen banget pengen bikin kayak a day in my life kayak di rumah sakit lagi kayak dulu. Cuman karena di sini buat konten nggak meluasa, karena aku juga jarang pergi di rumah, kadang-kadang doang. Dan kadang kalau pergi juga aku tuh kayak buru-buru pulang karena aku ninggalin kakek sendiri. Ya begitu. Tapi ya udahlah, nggak apa, kita seadanya aja kontennya guys. Yang penting mengedukasi kalian-kalian yang mau berangkat kerja di Taiwan gitu aja. Ya sambil kita nunggu dingin dulu ya, soalnya terlalu panas ini tadi kita angetin. Aku juga intinya gini loh guys, lagi memikirkan gimana caranya kita bertahan di suatu sisi yang seperti ini. Aku bukan lagi ngeluh ya guys, cuman aku hari ini bener-bener lagi emosi banget, tadi terbawa emosi sama istrinya si kakek. Karena majikanku itu bukan dia ya, bukan mereka, majikanku itu adalah anaknya yang gaji aku. Kenapa? Karena tadi waktu mau berangkat itu aku ngomong sama dia, kakek kan orangnya buru-buru ya guys ya, jadi kalau misalkan kemana-mana tuh pengennya buru-buru gitu. Terus kan otomatis kan aku jadinya kan hao cincang atau terburu-buru lah gitu kan. Terus tuh di situ tuh kakek ngomong lah yang ini yang itu, tahu sendiri lah kalau orang sakit guys. Terus tuh istrinya tuh nanggepin gitu loh guys, nanggepin orang yang pikirannya tuh nggak seperti orang normal gitu kan. Di situ dia tuh marah-marahin aku otomatis kan tadinya aku sabar, ini aku yang tadinya aku sabar, yang tadinya aku apa-apa ketak dia minta itu tak lawan. Nggak tahu kenapa aku rasanya tuh aku nggak bisa nih diginiin terus gitu kan, aku harus ngelawan nih gitu. Jadi aku tuh ngomong sama dia, aku tak lawan sama aku, terus dia langsung kayak merendah. Aku nggak suka orang yang nadanya terlalu tinggi, nadanya tinggi gitu loh. Tahu nggak, kita juga sesama ya, kita orang Indonesia juga bisa paham ya guys, orang nadanya tinggi itu ya, dia itu otomatis kan ngomong dengan titik marah ya kan. Nada tinggi itu berarti kan nada untuk titik marah, dan aku pun mengeluarkan kata-kata nada tinggi juga ke dia gitu loh guys. Itu bentuk aku udah bener-bener kesabaranku udah nggak bisa diginiin nih gue gitu, udah nggak bisa diginiin nih aku nih gitu, keterlaluan ini udahan gitu guys. Manusiawi banget ya kayak gitu. Kita juga punya sabar itu ada batasnya ya, nggak terus kita diinjek-injek terus ya, nggak mau dong gitu kan, apalagi kita nggak salah gitu kan. Jadi ya gitulah, aku benar-benar emosi dan kulawan dia tadi, dan dia akhirnya merendah. Aku pernah sih punya masalah sama dia dulu waktu sebulan 2 bulan kerja di sini, kayaknya 2 bulan apa 3 bulan gitu aku lupa. Jadi kejadiannya itu dia itu udah pernah bohongin uang makanku dulu. Jadi sebenarnya uang makanku itu 200 sehari, cuman dia ngasih ke aku itu 1 minggu itu tuh cuman 2 minggu itu 2000.
dan satu bulan itu nggak nyampe 5.000, itu kan udah melanggar banget ya kan, melanggar dari perjanjian gitu kan, karena kita kerja kan harus dikasih makan sama dia. Kalau dia nggak bisa ngasih kita duit ini, maksudnya dia nggak bisa nyanggupin kita beli makan, ya kita dikasih duit makan gitu, maksudnya nggak bisa nyiapin kita makanan, kita harus beli makan kan, dia harus kasih uang untuk beli makan kan, nggak gitu ya, nggak gitu kan gitu perjanjiannya gitu loh. Aku pernah sih, terus gara-gara dia nyalahin aku, terus aku udah benar-benar di titik itu tuh serba salah, padahal dia yang salah, tapi dia nyalahkan aku. Dia nggak mau kalau di depan mata suaminya kalau dia itu salah, pengennya aku yang salah. Di situ dia marah-marahin aku, dan aku nggak bisa tinggal diam, dan aku ngomong sama agensi dengan keburukan dia, dengan kelicikan dia, dengan ngasih uang makan aku juga, aku ngomong semua itu. Dan akhirnya anaknya telepon aku dan ngomong baik-baik, dan anaknya itu sebenarnya baik guys, anaknya baik banget. Boral sih enggak, cuman aku tahu mereka itu kerjanya hansingku gitu loh, jadi kerjanya juga sangat bekerja keras buat anak-anak mereka juga. Dan ini kan nggak mau ngomongin tentang masalah privasi mereka, itu privasi mereka, aku nggak mau ngomong titik ini, nggak mau ngomong tentang privasi mereka ya, itu urusan mereka lah. Jadi anak-anaknya ya udah rumah tangga sendiri lah intinya, ya udah. Dan dia minta tolong ke aku, minta kasih kesempatan sekali, aku kasih kesempatan sekali lagi, dan itu udah nggak seperti itu lagi, dia berubah. Nggak tahu kesininya kok dia malah kayak pas aku pulang ini 2 tahun di rumah sakit, udah habis kontraknya, dia pulang ke rumah, dia memulai lagi seperti itu. Tapi ya sudahlah, aku juga mau finish kontrak gitu, pikiranku, aku mau pulang, kita sabarin dulu aja, nggak apa-apa gitu loh guys. Ya begitulah, ini bukan aku lagi gibah ya, ini lagi cerita tentang aku lah, ini cerita tentang kerjaan aku lah. Aku juga di sini ya nggak jelekin majikan juga, tapi ini kan ngomongin kenyataan ya guys, bukan gibah tapi kenyataan gitu. Ya begitu. Jadi kita kerja di Taiwan itu plus minusnya tuh banyak ya, plusnya ada, minusnya yang paling banyak. Kebanyakan seperti itu ya, kerja di Taiwan itu plusnya ada tapi minusnya yang paling banyak gitu. Jadi ya kalian yang mau kerja di Taiwan ya, aku tolonglah dipikir dulu. Emang kita butuh tapi kita harus mikirkan, oh iya kerja ini sih keras nih, kerjaan Taiwan itu keras, kita harus kuat mental nih ngadepin orang Taiwan gitu. Tapi kalau misalkan kalian kesini cuma mau numpang jalan-jalan, akses buat libur, mending gak usah, takut kalian sehari juga gak betah guys ya. Kita kesini tuh cuman karena butuh, karena ya di Taiwan itu kerjaan duitnya lebih besar daripada di Indo ya. Sekali lagi, di Taiwan kerjaan itu gajinya lebih besar daripada di Indo, dan kita bisa nabung lumayan cukup banyak buat kehidupan kita ke depannya gitu. Beda di Indonesia, mungkin ya kalau disamakan gaji Taiwan sama Indonesia, setengahnya pun Indonesia itu nggak ada gaji Taiwan gitu loh. Indonesia gajinya nggak ada setengahnya dari Taiwan, paling seperempatnya gitu kan. Apalagi orang yang nggak sarjana seperti aku ini gitu kan. Ya begitu. Ya makanya banyak ya kerja di Taiwan itu juga membantu perekonomian kita. Dan buat yang kita kayak aku kayak gini yang baru berkeluarga, baru belum punya anak, terus kita baru merintis keluarga gitu, intinya cocok banget buat kita yang perintis seperti ini gitu. Tapi ya satu lagi, mental kita harus kuat kerja di sini, karena ya emang bukan sih kerjaan yang berat ya guys, tapi menghadapi orang-orang yang wataknya itu beda sama kita gitu. Karena beda watak itu susah, menanggapi orang yang beda watak itu susah ya kan, apalagi dia beda negara, beda agama, beda segalanya lah, intinya beda dari segala segi apapun beda. Jadi ya pasti ada kecekcokan yang mungkin dia nggak bisa terima dan kita juga nggak bisa terima gitu ya guys. Ya menurut aku sih seperti itu. Dan buat kalian yang mau ke Taiwan, aku selalu bilang ke kalian, dipikir dulu matang-matang. Yang kedua, kalian juga harus siapkan mental yang cukup ya, siapkan mental yang cukup buat kesini, takutnya kalian kena mental gitu loh guys ya. Intinya semangat, dan kalau misalkan aku banyak salah, aku minta maaf. Kalau misalkan ada suara ngorok, kenapa di setiap videoku itu selalu banyak
suara ngorok karena kakekku tuh selalu lagi tidur guys ya, tidur, jadi itu ngoroknya tuh kenceng banget. Katanya sih dia tuh punya penyakit pernapasan gitu, sesek apa gimana aku juga nggak paham, makanya kalau tidur itu ngoroknya sebesar itu gitu loh guys, nggak bisa napas apa gimana hidungnya itu, pokoknya ada saluran pernapasan itu ada yang rusak gitulah intinya. Jadi suaranya seperti itu. Maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau salah, aku minta maaf. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time. Sampai jumpa.